Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, saya Triani Anggar Kasih. Hadiroh. Alhamdulillah hari ini pada berangkat semua. Sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, agar peserta didik dapat mendefinisikan hukum syar'i. Yang kedua, agar peserta didik dapat mendefinisikan pengertian dari al-hakim, al-mahkum fih, al-mahkum alaih. Yang ketiga, agar peserta didik dapat menunjukkan dalil hukum syar'i. Yang keempat, agar peserta didik dapat membiasakan hukum syar'i dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, agar peserta didik dapat membiasakan hukum taklifi dan hukum wad'i. Langsung saja ya materi pembelajaran hari ini. Oh iya, materi pembelajaran hari ini ada yang tahu? Ada Bu, hukum syar'i. Ya, Ibu jelasin dulu ya, apa itu hukum syar'i? Ulama sepakat hukum syar'i adalah huwa hitobullahil muta'alliqu bi af'ali al-mukallifina bil iqtidai awit tahyiri awil wad'i. Yang artinya firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung tuntunan, pilihan, dan ketetapan. Nah, maksudnya apa sih? Maksud dari kata hitobullahi artinya perkataan Allah secara langsung, yaitu Al-Quran atau perkataannya melalui perantara sunnah, ijma, dan semua dalil syar'i. Terus yang selanjutnya yaitu al-iqtidai. Arti dari al-iqtidai yaitu tuntunan. Tuntunan di sini yaitu tuntunan yang menjalankan ataupun meninggalkan, atau tuntunan secara pasti ataupun yang tidak pasti. Terus yang selanjutnya yaitu at-tahyiri. At-tahyiri artinya pilihan. Pilihan di sini yaitu orang mukallaf bisa memilih meninggalkan atau mengerjakannya atau menguatkan salah satunya, atau membolehkan meninggalkan ataupun mengerjakannya. Selanjutnya yaitu awil wad'i. Awil wad'i artinya ketetapan. Ketetapan di sini adalah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau larangan, atau bahkan penghalang adanya yang lain. Poin yang selanjutnya yaitu poin yang kedua, al-hukmu, al-mahkum fih, dan al-mahkum alaih. Yang pertama, al-hakim. Al-hakim artinya mengeluarkan hukum. Dia adalah Allah. Maksud dari dialah adalah zat atau sumber hukum. Sumber hukum yang dimana Allah zat yang menyuruh, melarang, mewajibkan, memberi pahala ataupun siksa. Yang kedua, al-mahkum fih artinya objek hukum. Objek hukum di sini yaitu perbuatan orang mukallaf yang dimana berisi tentang perintah syar'i, baik tuntutan mengerjakan, meninggalkan, atau memilih suatu pilihan. Yang ketiga, mahkum alaih. Mahkum alaih yaitu pelaku ataupun seseorang yang perbuatannya dikenai sanksi atau hukum yang disebut dengan mukallaf. Poin yang ketiga, macam-macam hukum syar'i. Hukum syar'i dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Ya, selanjutnya yaitu poin yang pertama, hukum taklifi. Apa sih hukum taklifi itu? Hukum taklifi adalah firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang dikaitkan dengan tuntunan mengerjakan
menjadikan, meninggalkan, atau tuntunan membuat pilihan. Hukum taklifi dibagi menjadi 5. Yang pertama, ijab. Ijab adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya sholat ataupun puasa di bulan suci Ramadan. Terus yang kedua yaitu nadib. Artinya segala sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Contohnya puasa Senin Kemis ataupun yang lainnya. Yang ketiga, poin ketiga yaitu tahrim, yang apabila ditinggalkan mendapat pahala, jika dilakukan mendapat dosa. Contohnya minum minuman keras ataupun berzina. Poin yang keempat yaitu karohah. Karohah yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan mendapat pahala, jika dilakukan tidak berdosa. Contohnya sikat gigi di siang hari pada bulan puasa. Poin yang kelima yaitu ibadah, adalah sesuatu bisa dikerjakan maupun ditinggalkan, artinya dibolehkan. Terus poin yang kedua itu hukum wad'i. Hukum wad'i adalah suatu firman Allah yang dimana di dalamnya berisi tentang perbuatan mukallaf yang segala sesuatu menjadikannya sebab adanya yang lain, penghalang ataupun syarat adanya yang lain. Ya, hukum wad'i dibagi menjadi 7. Yang pertama sebab. Sebab adalah sesuatu yang mengakibatkan sesuatu yang lain. Contohnya, masuknya waktu sholat adalah menyebabkan pelaksanaan sholat. Dengan tidak adanya waktu masuknya sholat, maka tidak diadakannya sholat. Ya, yang kedua yaitu syarat. Syarat adalah sesuatu yang menghendaki sesuatu yang lain. Contohnya wudhu. Wudhu, jika kita berwudhu maka menjadikan sahnya sholat. Tetapi jika kita tidak wudhu maka menjadikan tidak sahnya sholat. Terus yang ketiga, man'i. Man'i menurut bahasa artinya penghalang. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang adanya hukum. Poin yang keempat, sah. Sesuatu perbuatan mukallaf yang dimana syarat ataupun rukunnya terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu batal, adalah sesuatu perbuatan mukallaf yang dimana syarat ataupun rukunnya tidak terpenuhi. Contohnya sholat, habis iftitah langsung sujud. Yang selanjutnya yaitu rukhsah, adalah sesuatu yang dalam kondisi tertentu disyariatkan gunanya untuk meringankan, dalam rangka meringankan suatu hukum, bisa diganti dengan di waktu yang lain. Terus yang terakhir yaitu azimah, yaitu hukum syarak ataupun pokok berlaku bagi semua orang mukallaf. Contohnya sholat 5 waktu. Ya, pembelajaran hari ini udah selesai. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, udah pada paham ya? Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu mau memberi tugas. Buku paket halaman 101 sampai 102. Untuk mengakhiri pagi hari ini, pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.